Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Fatayat masih tetap diberikan kesehatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan tentunya kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Mohon maaf atas keterlambatan Fordaf pada kajian kali ini. Namun spesial hari ini sebagai ganti kemarin, kita menemani sahur Anda sambil menyantap makanan sahur sekaligus menunggu subuh. Kita bisa mendengarkan sedikit kajian tentang kali ini bab tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada faslun utawi iku fasal suici wa syara'itut tayamumi utawi piro-piro syarat tayamum itu khamsatu asya'a limo piro-piro perkara. Jadi sebelum kita membahas tayamum, kita harus tahu dulu apa itu tayamum. Tayamum secara bahasa, wat tayamumu lughatan, al-qasdu menyengaja. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, wa syar'an isalut turabin, yaitu isalut turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au ghuslin au ghusli udwin bisyara'ita makhsusatin. Jadi pengertian tayamum di sini adalah kesengajaan secara istilah mendatangkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu atau mandi atau membasuh anggota tertentu dengan syarat-syarat khusus. Jadi tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu, dan syaratnya tayamum ada 5. Yang pertama, wujudul udri, suci onone udur. Yang pertama, syarat tayamum adalah ada halangan. Halangannya apa? Di sini bisa farin sebab lelungan, au marotin utawa loro. Jadi kita terhalang memakai air sebab dalam bepergian atau dalam keadaan sakit. Bepergian misalkan di dalam pesawat. Nah, pesawat yang besar itu ketika seseorang melaksanakan wudhu semua, maka jelas tidak sampai airnya digunakan, sehingga diperbolehkan kita bertayamum. Atau dalam keadaan misalkan di dalam perjalanan yang kita tidak bisa berhenti, atau lain-lainnya dalam posisi bepergian. Yang kedua, atau misalkan di bis umum, itu kan kita tidak memungkinkan meminta konduktor untuk berhenti karena mau wudhu. Nah, itu kita juga bisa bertayamum. Yang kedua, di sini yang kedua untuk udzur itu yang kedua adalah sakit. Sakit di sini dimungkinkan sesuatu yang menghalangi kita memakai air pada kulit. Misalkan kalau kita memaksa memakai air, maka bisa menambah parah sakit atau mengancam jiwa. Yang kedua, wadukhuli waktu sholati, lan manjingnya waktu sholat. Jadi kita, karena di sini adalah sebagai badalan wudhu, gantinya wudhu, maka kita diperbolehkan tayamum
ketika untuk sholat fardu adalah lidukhuli waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat itu sudah masuk, dan syaratnya orang melakukan sholat itu adalah ma'rifatul dukhuli waktu sholat. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, yang selanjutnya watolabul ma'i lan nyupre banyu, wa ta'adzuru istimalihi lan onone utur nggunakake banyu. Yang nomor 3 adalah mencari air terlebih dahulu. Atau misalnya kita bertayamum tanpa mencari air, tidak ada pernyataan bahwa air itu ada atau tidak ada, tidak boleh. Jadi kita harus mencari dulu. Kalau mencarinya bagaimana? Misalnya dengan kita menyuruh orang, kalau kita bisa, ada banyu tidak? Atau kita melihat sekeliling kita, karena ada kemungkinan kita tidak bisa bepergian jauh. Misalnya kalau kita bepergian jauh itu tak khawatir meninggalkan rumah, atau tidak bisa kita meninggalkan orang yang sakit atau tua. Jadi kalau memang kesulitan dalam mencari air, setidaknya dilihat sekeliling kita, apakah ada air apa tidak. Kemudian yang keempat yaitu wa ta'adzuru lan istimalihi lan gunakake banyu, terhalangnya menggunakan air. Terhalangnya ini apa? Misalnya kekhawatiran nyawa. Ada air sedikit, tapi kalau itu gunakan wudhu, maka kita tidak bisa minum. Atau ada air sedikit banyak, tapi kita sebagai manusia punya peternakan atau tanggungan di mana air itu kalau kita tidak kasihkan kepada hewan-hewan peliharaan kita, maka bisa mati karena kekurangan air. Sedangkan hewan-hewan itu adalah tanggung jawab kita. Atau ada air tapi bahaya, misalkan dalam kondisi peperangan, di sana terlihat air yang melimpah, tapi kalau kita menggunakan air yang di sana, kita akan terancam nyawanya. Misalkan ada perampok, ada penjahat, atau dimaknai yang lainnya, tapi intinya itu membahayakan kita. Terhalangnya seperti apa lagi? Kebutuhan air. Kebutuhan air itu digunakan untuk konsumsi kita, tidak untuk yang lain-lain. Karena mungkin musim kemarau atau gimana, seperti itu. Terus tadi wa ta'adzuru lan istimalihi lan anggunakake banyu, wa iwazuhu lan langkane banyu ba'da tolabi ing dalam sakwise nyupre. Jadi itu tadi terhalangnya air, kesulitan kita menggunakan air setelah mendapatkan. Wat turabu lan debu atau hiru kang suci. Yang kelima adalah menggunakan debu yang suci. Debu yang suci yang bagaimana? Yang di dalamnya itu murni debu, tidak tercampur dengan gamping atau semacamnya. Wa faraiduhu utawi piro-piro fardune tayamum itu arba'atu asya'a, papat piro-piro perkara. An-niyatu siji rupane niat. Nah, niat di sini dituliskan nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Ada kata-kata listibahati.
untuk kebolehan kita melaksanakan sholat. Misalkan kalau untuk kita tidak untuk sholat, maka ya nawaitu tayamuma listibahati sholatin nafli, misalkan sholat sunnah, atau listibahati qiraatil qur'ani atau mashul mushafi, karena ketika membaca boleh kita tidak dalam keadaan suci hadas, maksudnya membaca saja, tapi kalau menyentuh mushaf itu dalam keadaan suci, itu niatnya. Jadi kalau tayamum itu untuk sholat wajib 5 waktu itu 1 kali sholatan 1 kali tayamum. Tapi kalau untuk sunnah diperbolehkan. Misalkan kita mau sholat duha, kita tayamum. Nah, di sini untuk 1 tayamum boleh berkali-kali sunnah, tapi untuk sholat 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat wajib. Terus yang pertama tadi niat wa mashul wajhi lan mengusap wajah. Jadi di sini tayamum kita praktekkan, misalkan ini debu, kita seperti inilah. Untuk caranya mengusap itu tidak seperti ini, diusap-usap ini mboten, tapi seperti ini atau seperti ini. Ini dulu diginikan, terus kita gini. Nah, tidak harus merata, yang penting syarat. Nah, atau seperti ini bagian sini menyentuh bagian sini, kemudian seperti ini. Terus wa mashu yati ma'al mirfaqo ini. Nah, di sini perhatikan, ini kita praktekkan. Kita menyentuh mendahulukan anggota kanan, misalkan ini debu. Nah, ini caranya basuhnya seperti diusapnya seperti ini. Kemudian yang bagian separuh tangan, nah seperti ini. Nah, itu prakteknya, tidak terus diusap-usap seperti air, bukan. Watarti bulan tertib. Jadi kalau tayamum itu tidak usah mengusap kaki, cukup wajah dan tangan sebagai pengganti wudhu. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunai tayamum iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Atas miyatu siji maca bismillah, wa taktimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen ala yusra ing atase kang kiwa, wal mualatu lan nuli tidak jauh sunahnya dengan kesunahan wudhu. Jadi kita nggak perlu membahas. Terus waladi utawi perkara yubtilu kang batalaken apa aladi atayamum ing tayamum iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara mas wiji barang abtola kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu maka dia juga membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu, melihat air, fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu sholat. Nah, di sini hati-hati, kita melihat air. Jadi melihat air itu juga bisa membatalkan tayamum. Waridatu lan murtad, maka ketika orang murtad pun wudu dan lain juga tidak batal. Wa sahibu jabair utawi wong kang duweni pira-pira perban, yamsahu ngusap sapa sahibul jabair, sapa man atau sahib aliha ing atase jabair. Jadi boleh orang yang punya perban di anggota basuh wudu itu tidak usah dibasuh, tapi dengan diusap. Tapi syarat dan rukunnya seperti muzah. Jadi ketika menggunakan perban itu kita dalam keadaan suci. Wayatayammamu lan tayamum sapa wong, wa yusolli lan salat sapa wong, wala i'ada lan ora ana baleni
iku maujud alaihi ing atase sholat. Jadi kalau kita memang keadaan udzur dan kita sudah melaksanakan ibadah sholat wajib dengan tayamum, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Ingkana lamun ono sapa wong iku wadoa nyeleh sapa wong ha ing jabair ala tuhrin ing atase keadaan tingkah suci. Lah di sini perhatikan tadi yang saya sebutkan di awal bahwa boleh kita mengusap anggota yang diperban. Jadi ini misalkan tangan wajib basuh wudhu. Nah, karena kita punya perban atau apa, sehingga kita tidak perlu membasuh tapi mengusap saja, dengan syarat ketika jabair tadi dipasang seperti muzah dalam keadaan suci. Ini yang paling sulit karena biasanya itu hubungan dengan luka-luka, dan ketika posisi darurat kita tidak bisa menentukan dokter atau perawat mana yang meletakkan perban itu. Ini yang paling sulit. Wa yatayammuma lan tayamum sapa wong likuli faridoten krana saben-saben salat fardu. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji ma ing barang syaa kang kongang kang karep sapa man minan nawafili saking pira-pira salat sunah. Jadi di sini kalau sholat fardu itu 1 kali sholat 1 kali tayamum, tapi kalau sholat sunnah itu diperbolehkan. Sahabat, tentang tayamum kita simak sambil menunggu sahur atau menunggu imsak. Sedikit tapi semoga bermanfaat karena bab tayamum lebih panjang. Dari kami Fordaf, mohon maaf apabila ada kurang keterangan atau kata-kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.